Assalamualaikum sahabat Atma. Senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini tentu saja masih bersama saya Farika, Penata Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, bersama PKRS dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Kita akan bicara tentang sehat jiwa, hidup berdaya, dan kiat praktis untuk resiliensi setiap hari. Nah, untuk sahabat Atma semua, mungkin beberapa sudah ada yang familiar dengan Ibu Loren kita. Namun untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru mengikuti kami, ada bolehnya kita bertanya dulu, dan untuk memperkenalkan dirinya silakan Ibu Loren. Oke, selamat pagi. Ya, sahabat Atma. Sahabat Atma, salam sehat jiwa. Ya Pak Farika, terima kasih sudah bisa mengundang PKRS ya di sini. Kita berbincang. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal ya dengan saya ya. Saya kembali lagi memperkenalkan Laurencia Eni Pancarina. Domisili atau stay-nya saya di PKRS Rumah Sakit Atma. Sudah berapa lama Ibu Loren? Udah 28 tahun saya di Rumah Sakit Jiwa. Wah, dengan hiruk pikuk permasalahan kesehatan jiwa ya Bu. Iya. Baiklah, sahabat Atma, kalau mau ketemu lebih intens dengan Ibu Loren, setiap harinya melakukan penyuluhan ya Bu ya di depan poli di Rumah Sakit Atma Husada. Baik, Bu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Bu, kita mau membicarakan tentang resiliensi nih Bu. Nah, tapi seringkali kita kan mendengar istilah kesehatan jiwa ya Bu ya. Kesehatan jiwa itu sebenarnya apa sih definisi kesehatan jiwa yang menyeluruh gitu, yang menyeluruh dari sisi Promkes sendiri? Oke, makasih Mbak Farika. Kalau kita lihat kesehatan jiwa itu dari segi promosi kesehatan jiwa itu bukan hanya itu terlepas dari kesehatan mental atau gangguan jiwa ya. Artinya kondisi kesehatan jiwa itu adalah suatu kondisi di mana kita itu dalam kondisi yang sejahtera. Artinya sejahtera secara apa? Secara emosi, secara psikologi, secara sosial. Yang mana ini akan memungkinkan kita bisa berfungsi secara optimal nanti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mbak Farika. Jadi sejahtera itu tidak hanya tentang ekonomi ya, dari jiwa kita itu wajib harus sejahtera agar kita bisa melakukan kehidupan ini dengan baik gitu ya Bu ya. Kemudian di tengah hiruk pikuknya kehidupan kita kan Bu ya, banyak permasalahan manusiawi lah gitu kan ya. Jadi apalagi dari kehidupan modern ini kan banyak tuh Bu yang kalau misalkan kayak kita merasa burnout gitu, itu lagi hits juga kan kata-kata burnout, stres atau cemas gitu. Nah, apakah ini termasuk bagian dari masalah kesehatan jiwa, dan kapan sih kita harus mulai mewaspadainya gitu? Oke, kesehatan jiwa tadi sudah dibilang terlepas dari gangguan mental, ya kesehatan mental itu aman. Tetapi kalau kesehatan jiwa yang sudah mengganggu, artinya tadi bagaimana kita bisa tanda-tanda apa yang ya, tanda-tanda misalnya kita udah mulai stres atau segala macam itu bagaimana Bu? Kita harus mewaspadai itu. Betul. Jadi kesehatan jiwa itu terlepas dari kesehatan jiwa itu ya, terlepas dari gangguan jiwa, tanda-tanda yang perlu diperhatikan atau masyarakat perlu mengenal kalau memang sudah jadi mengalami gangguan jiwa atau kesehatan mental, itu biasanya akan berpengaruh mungkin dari segi perilaku, pola makan, pola tidur, mungkin dia akan menarik diri. Nah, di situ juga akan perlu kita harus peka bahwa itu sudah masuk dalam suatu kesehatan mental. Tapi di luar daripada itu, kalau tidak ada yang mengganggu, artinya burnout tadi, kecemasan atau stres tidak mengganggu, artinya stres, burnout itu pasti terjadi. Dan karena kita bosan ya, asal sifatnya tidak menetap. Nah, kalau berkesinambungan, itu menjadi masalah sampai menimbulkan susah tidur, ya pola makan terganggu, akhirnya menarik diri, akhirnya punya perilaku yang aneh-aneh. Nah, itu yang bisa menjadi satu masalah. Sehingga kalau misalkan kita menyadarinya itu ada baiknya kita langsung ke profesional seperti itu. Benar. Cuman kan ada kalanya kita sebagai manusia itu tidak menyadari hal itu, kita sudah bertumpuk nih Bu, stres. Apa kira-kira yang
supaya tidak keterlambatan penanganan secara profesional. Kalau misalkan kita sudah merasa bosan dengan rutinitas kita, burnout seperti itu, apa sih Bu kiat yang harus dilakukan gitu? Nah itu pentingnya, makanya kami dari promosi kesehatan, kan promosi kesehatan itu PKRS yang dari Atma itu kan bukan saja ditujukan untuk yang sakit, tetapi yang sehat. Nah justru yang sehat ini kita berikan arahan, kita berikan edukasi supaya mereka tahu, oh ternyata kalau sudah mengalami seperti ini saya harus seperti apa. Nah itu pentingnya. Jadi sahabat Atma kalau sudah sering ke Atma pasti sudah tahu tuh, kami sudah sering memberikan informasi-informasi. Misalnya kalau dari keluarga atau sahabat atau teman kita kelihatan ada tanda-tanda seperti itu, ya tentunya kita perlu empati lah. Artinya kita bisa memberikan informasi, tetapi tidak langsung menjudge ya, nanti orang tersinggung ya, itu Pak. Oh gitu. Bu, kemudian kan kita ini kan ada mitos-mitos ya dan stigma-stigma yang beredar di masyarakat kita gitu tentang kesehatan jiwa itu sendiri. Misalnya kalau misalkan ada sakit sedikit tuh yang kurang iman lah, kurang, atau mungkin drama aja ini gitu kan, orang nggak apa-apa juga gitu. Terus bagaimana sih pandangan Promkes tentang hal ini gitu? Bagaimana kita bisa melawannya, untuk penyuluhannya seperti apa agar mereka bisa lebih tertata lagi pemikirannya? Benar, terkadang ada pertanyaan dari masyarakat atau pengunjung, gangguan jiwa atau kesehatan mental itu disebabkan oleh roh-roh jahat yang mitos atau kurang iman atau ya dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita tekankan bahwa kesehatan jiwa itu murni medis, maksudnya sakit medis begitu. Nah itu dan bisa mengena siapa saja tanpa melihat si A, si B, pekerjaannya, itu dapat menyerang siapa saja begitu. Jadi dia tidak hanya menyerang kelemahan karakter seseorang atau dibilang orang itu kurang iman, tidak. Jadi semua orang itu berpotensi memiliki masalah kesehatan jiwa ya Bu ya. Oke, baik ya Bu ya. Kemudian kita beralih nih untuk cara membangun resiliensinya kita gitu Bu. Kata ini kan sering tuh disebut-sebut Bu, resiliensi. Promkes bisa nggak Bu menjelaskan lebih lanjut apa sih resiliensi dalam konteks kesehatan jiwa? Ya, kalau dari segi promosi kesehatan, resiliensi itu kemampuan kita beradaptasi supaya kita bangkit kembali. Iya. Asal kita tidak terbawa dengan arus di situ, itu maksudnya, ya kan? Jadi pentingnya kita bisa menghadapi resiliensi itu dengan positif. Artinya seperti itu. Jadi penting sekali karena tekanan hidup juga saat ini kan semakin kompleks ya, mungkin dari pekerjaan, dari media sosial, apalagi sekarang era globalisasi kan semakin tinggi, jadi itu memang perlu. Iya. Dan mungkin kita dengan bijak juga menggunakan sosial media dan segala kemudahan di era digital ini supaya informasi yang baik-baik yang harus kita cari gitu kan Bu ya. Intinya edukasi. Ya betul banget gitu. Makanya nanti kita bikin video-video edukasi lagi ya Bu ya untuk pemahaman kepada sahabat Atma tentunya. Nah Bu, untuk Promkes sendiri ada nggak sih Bu tips atau kebiasaan sehari-hari sederhana aja yang tapi efektif nih Bu untuk menjaga kesehatan jiwa kita? Tip-tipnya ya mungkin kita harus punya konsep diri ya. Konsep diri artinya positive thinking pertama. Mungkin mindfulness ya. Mindfulness itu artinya apa? Kesadaran penuh terhadap momen saat itu. Jadi kita harus bisa menerima, melihat apa sih yang selama ini saya rasakan. Kita harus bisa menerima. Kalau itu sebagai sesuatu yang harus dihadapi, bukan berarti itu sesuatu yang harus kita lepaskan, tidak. Tetapi harus kita maju. Karena kalau kita menganggap itu sebagai hal yang dianggap itu hal sepele, dianggap hal itu menakutkan mungkin, nah itu bisa menjadi. Jadi kita harus mempunyai mindfulness yang positif, artinya seperti itu. Dan kemudian tip yang kedua mungkin olahraga ya. Olahraga juga mengeluarkan hormon ya, hormon salah satunya endokrin ya, itu membuat kita segar, artinya segala permasalahan itu bisa terhilang sesaat begitu olahraga. Ya walaupun sesaat, tapi kan kalau itu terus menerus akan ada efeknya ya Bu ya. Nah mungkin juga pola makan ya, makan sehat itu dengan nutrisi ya. Jadi kita tidak usah muluk-muluk, tidak perlu makan daging, yang penting kita tahu konsepnya. Tempe tahu juga apa-apa kan, karena itu protein kan, menggantikan sel-sel tubuh ya. Jadi kita nggak usah kalau mindsetnya terlalu tinggi, itu juga bisa menjadikan kita stres. Nah itu, dan tentunya juga kita menjaga, apalagi juga sekarang mungkin satu lagi tip, menjaga koneksi sosial mungkin yang terlalu tinggi ya, media-media. Saya pun juga kadang-kadang gaptek, itu juga salah satu
beban juga, tapi tetap kita belajar. Asal kita belajar dan bisa mengimbangi begitu Mbak Farina. Iya betul, dan mungkin apa ya, menemukan hobi-hobi baru kali ya Bu ya. Nah benar. Menemukan hobi-hobi baru kita apa gitu. Seperti misalnya kalau Ibu senang olahraga gitu. Kalau yang agak kurang senang olahraga mungkin coba masak ya kan, resep-resep bikin masak. Karena banyak tuh orang masak dimasukkan di video. Iya. Nah Bu, ini gimana sih Bu strategi ya, untuk kita lebih sehat saat menghadapi masalah atau tekanan ya, alih-alih menghindari atau lari dari masalah tadi? Kita harus ada problem solving ya, artinya menyelesaikan masalah. Kita harus mengidentifikasi masalahnya itu apa, terus bagaimana kita bisa menganalisa, mensosialisasi supaya masalah itu bisa kita keluarkan, kita jalankan, kita tangani gitu loh Mbak Farina. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan berpikir positif saja dengan cara hidup sehat. Iya sih, karena semuanya dari mindset ya Bu ya. Mindset positif itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah itu sahabat Atma kira-kira penjelasannya. Nah sekarang kita masuk Ibu nih di seringkali ini ada beberapa sahabat Atma mungkin atau kita semua seringkali ada kebingungan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat itu kita mencari bantuan profesional ya Bu di dalam hal pergi ke rumah sakit, atau kita hanya sebatas hanya bicara aja kan sama teman-teman kita gitu tentang masalah kesehatan jiwa kita. Ini apakah ada lampu merah yang harus kita waspadai gitu Bu? Artinya ini sudah waktunya nih aku harus ke profesional. Oh ya betul Mbak Farina, artinya yang sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Artinya tadinya mungkin pola tidur yang kurang ya, yang tadinya enak karena dia stres, tidurnya kurang nyaman. Nah itu yang perlu kita beri informasi ya. Jadi yang pertama mungkin seperti itu. Kalau dan juga yang tadinya dari yang aman menjadi tidak nyaman, begitu ya? Iya. Jadi kita kan di Rumah Sakit Atma Husada juga sudah profesional sekali ya, tentunya ada banyak psikiater, banyak psikolog jadi ke tempat kita aja gitu kan. Ya harus lah ya, karena satu-satunya kan. Iya. Tapi ya tidak mesti karena masyarakat ada yang jauh kan, jadi nggak mesti harus ke Rumah Sakit Atma. Tentunya ke fasilitas terdekat dulu, ke puskesmas, karena kan ada tenaga-tenaga kesehatan yang untuk pertolongan pertamanya. Nah, kalau memang perlu kondisinya yang serius, perlu ditangani oleh profesional yang mengganggu kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang kita bahas ini, bisa langsung ke Atma atau ke psikolog juga bisa Bapak Ibu. Nah di rumah sakit umum juga sekarang sudah tersedia layanan psikolognya juga ya. Kalau memang nanti ternyata tingkatannya lebih tinggi, biasanya langsung di Rumah Sakit Atma Husada, dan selalu siap. Kita selalu siap melayani ya Bu ya, dengan hati. Iya betul. Nah Bu, kita nih promkeskan bagaimana sih bicara pada teman atau keluarga yang kita curigai yang sedang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ada nggak Bu kiat-kiat khusus agar mereka tuh merasa didukung, terus akhirnya terbuka untuk menceritakan masalahnya tanpa justifikasi tadi? Oke. Jadi kalau memang ada yang bermasalah, kita dengarkan dulu Mbak. Dengarkan secara aktif, artinya menjadi pendengar yang setia, yang sabar. Karena kita tidak boleh memutus ya, begitu ya sahabat Atma. Terus yang kedua, kita hindari untuk menghakimi. Jadi kita dengarkan aja apa yang dia sampaikan, sampai di mana masalahnya itu. Dan kita tetap terus mendengarkan. Itu menjadi satu penghargaan untuk mereka, dan akhirnya mereka akan mengeluarkan masalahnya itu seperti air mengalir nantinya begitu. Tentunya kita akan boleh kita berbicara mungkin ke mereka, aku peduli dengan kamu, kira-kira apa yang bisa saya bantu. Nah, boleh juga dengan cara touching ya. Boleh kita pegang itu. Jadi perlu adanya empati dan simpati, tentunya seperti itu. Jadi itu kiat-kiat yang memang perlu kita untuk bisa menemukan masalah dari mereka. Oke, baiklah sahabat Atma, seperti itu. Jadi kita butuh memang untuk
jatuh itu tidak apa-apa, tapi bagaimana cara kita bangkit itu yang perlu kita kita asah untuk supaya kehidupan kita jauh lebih baik gitu. Nah Bu, sedikit setelah kita bicara dari A sampai Z, sebelum kita menutup boleh Bu untuk closing statementnya dari Promkes tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Oke, makasih Mbak Fatma. Sahabat Fatma, mungkin sedikit kunci ya untuk hidup sehat atau kesehatan jiwa yang perlu kita pegang. Ingat bahwa kesehatan jiwa itu penting. Jadi sama dengan kesehatan fisik lainnya. Ya. Yang kedua, tidak ada salahnya kalau kita memerlukan bantuan. Jadi jangan malu untuk kita mempunyai masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Yang ketiga, mari kita saling dukung, kita bangun lingkungan yang baik, yang peduli, yang sehat, dan bersama-sama kita ciptakan hidup yang lebih berdaya. Ya, itulah baiklah. Jadi sahabat Atma, jangan ragu dan jangan bingung-bingung lagi nih. Nanti kalau misalkan merasa aku rasanya ada yang kurang baik nih dengan kesehatan jiwaku, silakan datang ke Rumah Sakit Atma Husada. Tentunya kita semua siap melayani sahabat Atma semua. Dan jika sahabat Atma ada pertanyaan lebih lanjut tentang apa yang kita bicarakan hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, atau ada pertanyaan yang kedepannya sahabat Atma perlukan, bisa langsung menghubungi hotline service kami di nomor 0811 587 8787. Nanti akan ditayangkan oleh tim kami. Kita akan mengudara di 2 platform, tentunya di YouTube dan juga Spotify gitu. Oke, terima kasih Bu Loren atas waktunya. Terima kasih juga sahabat Atma sudah mau mendengarkan kami. Jangan bosan untuk selalu mengikuti kami. Baik, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa raga.